Saya ingin mengatakan begini, silakan bebas umat Islam untuk mempercayai kisah itu atau tidak mempercayai, bebas. Sebab nanti tidak ada pengaruhnya apakah kalau percaya itu murtad, kalau tidak percaya itu kafir. Sebab yang patut dipercayai adalah satu saja, bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Itu kenapa di dalam Al-Qur'annya ada subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Tetapi apakah Isra Mi'raj ini sebagai mukjizat? Saya juga katakan silakan Anda bebas. Anda meyakininya sebagai mukjizat ya boleh, tidak meyakininya juga boleh. Yang wajib dipercayai hanya oleh-olehnya kewajiban sholat 5 waktu. Begitu kira-kira. Sebab ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, seperti dinyatakan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya bertanya kepada Pak Afkar, ada yang nganter enggak? Ada yang nganter enggak keberangkatannya? Enggak ada. Nah, ketika pulang ada yang jemput enggak? Jadi pada waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, ada yang melihat enggak? Dari mana standarnya kita mengatakan itu mukjizat kalau tidak ada yang melihat? Nabi Musa membelah lautan, umatnya melihat. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, umatnya melihat. Jadi kemujizatan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang di luar ya menembus hukum alam. Artinya yang tidak bisa dilakukan secara normal, itu namanya mukjizat. Nah kalau nggak ada yang lihat gimana? Makanya ketika orang mengatakan itu bukan mukjizat, ya silahkan, nggak ada masalah. Kalau mengatakan itu mukjizat, ya silahkan, nggak ada masalah, tidak kafir, tidak murtad. Begitu paham saya. Kemudian apakah Nabi Musa itu menginterupsi perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad? Saya mau nanya. Pangkatnya tinggi mana sih Allah dengan Nabi Musa? Kok bisa menginterupsi? Itu kan persoalannya. Apakah mungkin Allah menyuruh seseorang di luar kemampuannya? Ada standar ketuhanan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi artinya cerita Isra Mi'raj dengan rincian naik turun itu, ya mau percaya silakan, enggak juga silakan. Yang penting yang kita percayai yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Itu saja persoalannya. Jadi begini, ini di dalam kita bermain akidah, ya berbicara akidah, kadang-kadang orang tidak jelas. Bagi saya begini aja, ada yang wajib dipercayai, ada yang tidak boleh dipercayai, ada yang bebas, boleh percaya, boleh tidak. Seperti Nabi Adam, yang wajib dipercayai dia seorang nabi, selesai. Apakah manusia pertama? Ya mau percaya silakan, enggak silakan. Sekarang mau nanya kepada Pak Tarto. Pak Tarto, Nabi Adam dulu pakai kotek apa pakai sarung? Itu bebas, karena itu masalah antropologi. Artinya mau pakai, kalau makannya daging mentah apa digoreng dagingnya? Kalau digoreng, gorengnya pakai minyak apa? Wajahnya bikinnya di mana? Bikin apinya bagaimana? Enggak selesai persoalannya. Apakah Nabi Adam itu manusia pertama atau bukan? Ya terserah. Mau bilang pertama ya silakan. Jadi silakan. Al-Quran tidak mengatakan Adam itu manusia pertama. Jadi dalam berakidah, yuk kita hentikan pertengkaran di antara kita. Udah stop, berhenti. Hai umat Islam, nggak usah bertengkar lagi.
Karena itu adalah urusan zonni, dugaan saja. Jadi yang kita percayai bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, diwajibkannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah tadinya nyuruhnya 50 lalu di korting 9 kali kortingan gitu, naik turun gitu, apakah itu terjadi? Itu terserah. Karena di dalam Imam Bukhari sendiri itu Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang disusun dalam bentuk hadis-hadis. Itu namanya hikayat. Hikayat itu ya Alkisah. Ada sebagai cerita. Ini boleh, percaya boleh tidak. Yang penting sholat 5 waktu adalah. Jadi yang apa yang kita percayai adalah yang kita yakini sholat 5 waktu wajib. Terdiri dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya wajib dipercayai. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu wajib dipercayainya. Kemudian salat itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu yang wajib kita percayainya. Adapun tawar menawar antara Nabi Musa dengan Tuhan, itu mau percaya silakan ya juga tidak. Tetapi ada juga orang yang mencurigai, ini jangan-jangan rekayasa orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa mereka masih tetap bisa menghegemoni umat Islam. Terima kasih.